controller. Misalkan teman-teman sudah punya judulnya tentang berpikir kritis misalkan ya. Nah, silakan teman-teman judulnya boleh yang mana saja ya. Tapi yang sudah didownload. Jadi jangan yang baru lagi, tapi yang kemarin 10 sudah dikumpulkan karena kemarin dalam bentuk PDF, bukan dalam bentuk RIS, maka harus diperoleh dulu RIS-nya. Ya, jadi langkah pertama, judul apa yang kemarin sudah teman-teman analisis, download kembali RIS-nya, ya selalu juga setelah atau sini kira-kira tepat ya. Sudah di-download nanti, baru ke Coursera. Hanya rentang khusus kalau nanti ke depannya ketika nyusun proposal, nyusun skripsi, teman-teman semua memerlukan berapa artikel dengan rentang waktu tertentu, nanti memanfaatkannya sudah sampai kemarin 2020 sampai 2025 gitu ya. Silahkan boleh. Nah, ini contohnya ya. Jadi yang muncul nanti 2020 sampai 2025. Nah, ini yang masuk dengan tadi 10 itu tampilan ini hanya 10. Tapi kalau teman-teman mau 20 jadi sekarang jadi 20. Semuanya di sini ada tulisan putih wujud artikel versi tidak berimpor. Nah, yang ini yang nanti teman-teman dikliknya. Nah, ya ini mah mengulas teman-teman bisa nanti nonton di videonya, kemudian dikumpulkan satu folder ya. Oke, info rekannya klik nanti terdownload. Oke, misalkan teman-teman sudah selesai tuh 10 artikel kan dalam satu folder gitu ya. Hari 15 artikel tuh, maka nah harapannya berada dalam satu folder yang sama. Nah, ini yang apa ya, ini dalam satu folder yang sama, misalkan latihan pas viewer ada di sini gitu ya. Nah, ini yang nanti teman-teman peroleh ketika klik import mandang. Ini sudah digunakan. Ini misalkan ini artikel 1, artikel 2, terus sama dengan artikel 15 atau artikel ke 10 yang kemarin sudah diperoleh. Nah, kemudian apakah itu sudah teman-teman ya. Nah, kenapa sudah punya apa viewer aja ya, dan lain saja. Sekarang kita masuk ke fast viewer. Tidak lama lah kalau fast viewer itu hanya sebentar ya penggunaannya, hanya berapa menit juga langsung jadi. Oke. Nah, ini seperti tampak mungkin teman-teman ya. Oke, kita coba masuk ke fast viewer yang sudah download dan sudah install. Silahkan dibuka ya. Nah, bagi yang terkendala nanti bisa menonton beberapa video tutorial untuk mengecek kembali kenapa bisa gagal dalam install fast viewer-nya dan sudah ini. Oke, yang sudah install silahkan dibuka. Nah, ini tampilan fast viewer-nya sederhana ini ya. Oke. Nah, ini fast viewer. Di sini ada network visualization, ada overlay visualization, ada ini belum ada karena belum ada data yang kita analisis ya. Maka yang pertama kita akan memetakan artikel berdasarkan data penulis. Nah, ini misalkan tadi datanya berdasarkan nama penulis. Apakah satu nama penulis itu memiliki berapa artikel, atau satu penulis itu ada yang membuat artikel bersama di dokumen yang berikutnya dan sebagainya. Kita coba ke menu create ya. Nah, oke, jadi yang pertama ke menu create dulu, ada ya menu create ya. Kemudian setelah menu create, teman-teman semua akan masuk ke type of data. Nah, seperti ini ya.
Muncul kan ya? Ada 3 network data, ada create a map based on bibliographic data, ada create a map based on text data. Yang akan kita gunakan untuk memetakan, yang pertama, memetakan topik kajian apa saja selama rentang waktu tertentu, maka kita create a map based on bibliographic data. Jadi kita akan membuat pesebaran penulis sesuai dengan topik yang kita kaji. Nah, kemudian kita klik next. Sudah, sampai sini ada yang sedang membuka nggak? Gian membuka nggak, Gian? Belum kebuka, Pak. Oh, yang bisa juga belum? Atau siapa yang sudah? Oh, udah buka. Kemudian Buneng? Oh, bisa ya, ya. Tadi sekarang disimak aja, nanti kendala gagal installnya bisa nanti kan ya. Oke, sini kan berdasarkan nama. Ya, ketik please. Kemudian next. Nah, ya sampai sini. Please, yang ada kita upload berkasnya. Berkas RIS tadi. Dengan cara gimana? Dengan cara teman-teman semua klik. Nah, begitu itu kemudian menu mana yang tadi ada teman-teman tentang listnya. Saya di menu post viewer ya. Kemudian teman-teman oh belum ya. Belum teman-teman. Bentar, belum. Nah, nanti akan blok dulu semua, harus semuanya terblok seperti ini, kemudian klik OK. Nah, setelah klik OK, maka tampilan di post viewer-nya akan berubah seperti ini. Nah, ini data yang 15 atau 10 artikel RIS-nya sudah masuk ke sini. Nah, kemudian setelah itu klik next lagi. Nah, ini kita sedang memetakan penulis dan kok autornya ya. Nah, kemudian kita boleh full counting, kemudian klik next. Nah, ubah tanda 2 ininya menjadi angka 1. Kenapa? Karena kalau 2, nanti di petanya hanya menampilkan dokumen yang hanya dokumen yang ditulis oleh 2 orang gitu ya, atau dokumen-dokumen yang hanya ditulis oleh 1 orang yang memiliki 2 dokumen. Mohon maaf. Jadi yang ditampilkannya hanya dokumen-dokumen yang ditulis oleh penulis yang memiliki 2 dokumen. Misalkan di sini Dian, Aldi, Agis, Ditya, Neng gitu ya. Nah, karena Ditya kemudian Agis baru memiliki 1 artikel selama ini, sedangkan Neng, Aldi, dan Dian memiliki 2 artikel lebih, maka hanya data Dian, Aldi, dan Neng saja yang muncul. Berikut juga kalau 3, seperti ini. Nah, ternyata tidak memungkinkan karena belum ada, misalkan ya. Maka kita ubah 1 agar semua datanya muncul. Kemudian kita klik next. Ini sama 29, kemudian klik next. Nah, ini teman-teman bisa gunakan sebagai data di hasil penelitian dengan metode analisis geometrik. Nah, tabel ini bisa teman-teman gunakan sendiri tabelnya buat sendiri juga silahkan. Misalkan ini penulisnya siapa, dokumennya ada berapa di tahun tersebut. Dari topik yang dikaji, misalkan buktian itu kan critical thinking misalkan ya. Nah, Irene, Lete, kemudian yang Malasar ini adalah orang-orang yang memiliki 3 dokumen, sisanya 2 dokumen, kemudian ada yang 2 dokumen lagi, nah ini hanya 1 dokumen. Ya, jadi kita bisa memperoleh eh, apa pemetaan dokumennya ya. Nah, kita kemudian pilihnya 0. Kemudian kalau sudah klik next atau finish, kita pilihnya jangan yang yes ya. Nah, jangan yang yes ini, tapi pilih yang no agar semua ditampilkan tadi. Nah, hasil
hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini. Ini pemetaan artikel sesuai dengan topik yang dikaji, gitu ya, berdasarkan namanya. Nah, misalkan semakin besar apa bulatan ini, maka dia memiliki artikel yang paling banyak. Tadi kan yang paling banyak adalah Irene Malasari ya, PT dan sebagainya. Kemudian Fahri yang juga ini punya 3, ada yang punya 2. Kemudian yang kecil-kecil seperti ini baru 1, nah, ini 2 ya, ini 2, yang lainnya ini 1, baru 1 dokumen. Kemudian overlay visualisation, nah ini untuk memetakan tahunnya. Jadi kalau berwarna biru, ini dia tahun berapa nih? Oh, berarti kisaran 2020-an. Mana contohnya? Nah, ini 2000. Ini misalkan 2020. Nah, ini sudah beranjak ke 2. Ini 2020. Nah, ini nih hijau 2022 sama misalkan penulis terbaru, penulis artikel yang terbaru gitu ya, sesuai dengan topik yang kita kaji. Nah, berdasarkan tahunnya di sini pojok ada tahunnya. Ini warna itu masuk. Kemudian ada density visualisasi. Nah, ini semakin besar dan semakin terang maka dia banyak. Ini berarti Mago, kemudian Octavius, Yosef dan sebagainya, Fahri dan sebagainya, Nur Hadi, terus kemudian Sylvia yang ini saya misalkan hanya baru 3 yang menulis di tahun tersebut dan sebagainya. Nah, ini makin bias, kemudian makin kecil, maka dia baru menulis hanya 1 artikel saja. Nah, gitu ya. Nah, ini pemetaan berdasarkan nama penulis sesuai dengan topik yang dikaji. Itu contohnya ya, secara sederhana hasil dari post viewer. Nah, sesederhana inilah hasilnya. Maka ini tepat kalau kita gunakan untuk untuk latihan menulis artikel ilmiah ya, tanpa harus ke lapangan begitu. Walaupun saat ini jarang sekali artikel dengan metode analisis bibliometrik diterima oleh berbagai jurnal karena memang kajiannya sangat dangkal. Itunya hanya memetakan nama, tapi kita bisa